sebagai sebuah kilas balik dari apa yang terjadi di tahun 2021. Tentunya banyak kejadian yang telah kita lalui, terutama yang dialami oleh bangsa tercinta ini. Di antara peristiwa-peristiwa yang itu merupakan peristiwa besar, ada di antaranya musibah bencana alam, kemudian juga musibah-musibah yang lain, ditambah lagi dengan musibah intelektual, dan ini yang sangat membahayakan. Di antara sekian banyak musibah, maka khatib melihat inilah yang sangat berbahaya, yaitu di mana tokoh-tokoh intelektual kita memberikan pernyataan-pernyataan yang itu membingungkan kita. Di antaranya ada yang mengatakan, kenapa harus takut murtad? Di antaranya ada yang mengatakan, tidak mengapa kita mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain. Di antara juga ada yang mengatakan seluruh agama itu sama. Di antara juga ada yang mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak layak lagi untuk dijadikan sebagai pedoman. Dan banyak lagi pernyataan-pernyataan yang itu akan membingungkan kita, dan secara tidak langsung akan menggerogoti keimanan kita. Al-makhraju minha, jalan keluar darinya adalah al-ilmu wa dzikr, ilmu dan ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim memberikan kepada kita sebuah bimbingan, dan bimbingan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang dia mendengarkan qaula, berbagai macam opini. Alladzina yastami'una al-qaula, dia mengikuti berbagai macam pandangan-pandangan, dia mendengar berbagai macam berita-berita, dia mendengar berbagai macam informasi. Hari ini dengan cepat informasi itu bisa kita dapatkan. Kita yang selalu aktif di sosial media, kita akan banyak mendapatkan informasi. Kita yang selalu membaca media massa berupa koran, kita akan mendapatkan informasi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Kemudian orang-orang ini dia mengikuti mana perkataan yang ahsan, mana perkataan yang paling baik. Maka terhadap perkataan-perkataan yang paling baik inilah mereka mengikuti, mereka berpegang teguh. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka hidayah. Diberikan hidayah ketika mereka mendengar berbagai macam opini dan perkataan manusia, maka mereka menimbang dengan mizan syar'i, kemudian mereka mengikuti mana yang sesuai, mana yang terbaik. Ahsan tentunya adalah yang paling baik, dekat dengan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman-pemahaman orang-orang saleh terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan perkataannya dengan mengatakan ulaika hum ulul albab, dan mereka adalah orang-orang yang menggunakan akalnya. Di dalam Al-Quran kita akan banyak mendapati kalimat ulul albab. Maka pada kesempatan kali ini kita mencoba melihat satu sifat daripada ulul albab, dan ini menjadi jalan keluar dari apa yang hari ini kita alami. Dan ini merupakan start awal kita di tahun 2022. Kita mulai perubahan dan kita berpegang teguh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati di dalam ayatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana karakteristik daripada ulul albab. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, berubahnya siang dan malam, la ayati liulil albab, sungguh itu menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, bagi mereka yang ulul albab. Kemudian Allah menyebutkan ciri mereka, alladzina yadhkurunallaha qiyama,
mereka yang selalu ingat kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dan mereka juga ingat kepada Allah saat mereka duduk. Wa ala junubihim, juga demikian ketika mereka berbaring, mereka juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka bertafakur terhadap apa yang nampak di langit dan di bumi, penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kemudian mereka pun mengucapkan pengakuan dengan lisannya setelah mereka bertafakur kepada Allah, setelah mereka melihat seluruhnya. Mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, seluruhnya ini Engkau ciptakan bukan sia-sia. Faqina adzabannar, subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, satu poin di dalam ayat ini yang menjadi perhatian kita sebenarnya, yaitu bagaimana kita mengikat hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah solusi, inilah jalan keluar. Mengapa demikian? Kalau kita perhatikan, ketika kita membahas tentang berzikir, tentu kita beranggapan zikir adalah amalan biasa. Zikir adalah amalan ringan. Tetapi pahamkah kita ternyata zikir itu dilakukan oleh malaikat? Malaikat juga berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Malaikat-malaikat Allah yang memikul arasy-Nya Allah, mereka senantiasa bertasbih. Mereka bertasbih, mereka berzikir. Kemudian kita perhatikan, zikir dan doa ini merupakan satu rangkaian. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, kita akan mendapati ternyata zikir dan doa yang merupakan amalan ringan dalam pandangan kita, ini dilakukan oleh seluruh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul tidak pernah meninggalkan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihissalam ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu kesalahannya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam pun berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita perhatikan Nabiullah Nuh alaihissalam juga berdoa kepada Allah, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Kita perhatikan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diriku dan keturunanku sebagai orang menegakkan salat. Nabiullah Musa alaihissalam juga berdoa kepada Allah, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkannya menghadap Fir'aun, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabiullah Yunus alaihissalam juga berdoa kepada Allah ketika dia dimakan oleh ikan besar, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan kota Ninawa di saat penduduk kotanya telah beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabiullah Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu pula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menyebutkan tidak ada satupun kegiatan, tidak ada satupun perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan di dalamnya Rasulullah mengajarkan zikir, mengajarkan doa kepada para sahabat. Tentunya dalam rangka menyesuaikan diri agar sesuai dengan ulul albab, menyesuaikan diri agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Di saat banyaknya informasi-informasi yang membingungkan, maka solusinya satu di antara solusi yang lain, yaitu melazimi zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, Abdullah bin Busrin radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis ini. Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan bahwa hadis ini sanadnya sahih. Begitu pula Al-Albani. Abdullah bin Busrin berkata,
anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya datang seseorang kepada Nabi dan dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sangat banyak bagiku ya Rasulullah, terlalu banyak bagiku ya Rasulullah. Maka dia berkata kepada Rasulullah, fa akhbirni bisyai' atasabbathu bih, kabarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa melaziminya, terlalu banyak bagiku ya Rasulullah. Kemudian perhatikan apa kata Rasulullah. Rasul mengatakan, la yazalu lisanaka ratban min dzikrillah, la yazalu lisanaka ratban min dzikrillah, basahilah terus lisanmu dengan berzikir kepada Allah. Rasulullah memberikan solusi kepada sahabat ini dengan banyaknya syariat. Ada satu amalan yang ringan untuk dilakukan, basahilah terus lisan dengan berzikir kepada Allah. Basahilah lisan untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Mengapa demikian? Karena zikir dan doa, Rasul mengatakan ad-du'a huwal ibadah, zikir adalah ibadah. Rasul juga mengatakan afdalul ibadah ad-du'a, ibadah yang paling utama adalah doa. Bahkan Rasul juga mengatakan laisa akramu syai' 'ala Allah illa du'a, tidak ada sesuatu pun yang paling mulia di hadapan Allah melainkan doa. Rasul juga mengatakan la yaruddul qada'a illa du'a, tidak ada yang mampu menolak bencana dan bala melainkan doa. Rasul juga menyebutkan ad-du'a wal bala la ya'talijani ila yaumil qiyamah, doa dan bencana, doa dan bala itu saling bertarung sampai datangnya hari kiamat. Saling bertarung. Begitu kita kuat dalam berdoa, maka insya Allah musibah akan terhindar. Hari ini masalahnya kita menganggap remeh urusan doa. Kita tidak pernah kita menganggap bahwa keterkaitan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita anggap urusan yang sepele, sehingga kita lalaikan, sehingga kita lupakan. Padahal Rasul mengatakan innallaha hayyun karimun yastahi minal abdi ayarfu yadaihi ayaruddahu masifrah, rawahu at-Tirmidzi. Rasul mengatakan sungguhnya Allah itu maha mulia dan sangat pemalu, apalagi di saat hambanya sudah mengangkat kedua tangannya, dia berdoa kepada Allah, dia meminta kepada Allah, kemudian dia kembalikan dalam keadaan hamba. Allah malu jika doa hamba ini tidak dikabulkan oleh Allah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada satupun kalimat, tidak ada satupun ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai dan inginkan itu kita lakukan melainkan daripada doa, karena salat itu adalah doa. Kemudian kita perhatikan disebutkan tentang bagaimana pentingnya doa. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan sahabat ini masuk ke dalam masjid di luar waktu salat. Sahabat ini masuk dalam masjid di luar waktu salat. Kemudian Rasulullah memperhatikan sahabat ini dari bilik kamarnya, karena kamar Rasulullah itu rumah Rasul berdampingan dengan Masjid Nabawi. Diperhatikan sahabat Abi Umamah ini tidak biasanya dia seperti ini. Sahabat Abi Umamah tidak biasanya dia menyendiri di masjid di luar waktu salat. Rasul memperhatikan. Ketika Rasul sudah memperhatikan, kemudian Rasulullah mendatangi sahabat Abi Umamah. Hadis tentang ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dihasankan oleh Al-Albani. Kemudian kita perhatikan, Rasulullah mendatangi sahabat Abi Umamah dan bertanya kepada Abi Umamah, ya Aba Umamah, ma li araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah. Wahai Abi Umamah, aku tidak pernah melihatmu duduk seperti ini di luar waktu salat. Nampak keresahan dan kesusahan kelihatannya dari wajahmu. Apa yang sedang kamu alami sebenarnya wahai Abu Umamah? Perhatikan masalah Abi Umamah. Khatib yakin ini juga masalah yang sering kita alami. Masalah yang dihadapi oleh sahabat Abi Umamah ini juga masalah yang hampir setiap saat kita alami, dan para sahabat juga mengalami, termasuk sahabat Abi Umamah yang diceritakan di dalam hadis ini.
Maka sahabat Abi Umamah pun memberikan penjelasan, memberikan jawaban kepada Rasulullah. Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Aku mengalami kegelisahan yang sangat berat ya Rasulullah, susah ya Rasulullah. Rezeki terasa berat bagiku hari ini. Wa duyunun ya Rasulullah. Dan aku juga dihimpit, dililit dengan hutang yang banyak ya Rasulullah. Perhatikan, ketika Rasulullah SAW mendengar jawaban daripada Abu Umamah, bahwa Abi Umamah mengalami kesusahan, sedihnya Abi Umamah karena masalah himpitan ekonomi yang berat. Jamaah sekalian, kalau kita mengikuti perkembangan ekonomi hari ini kelihatannya sangat mengkhawatirkan. Grafiknya ini semakin naik. Grafiknya semakin naik. Beberapa pakar ekonomi memprediksikan, ya, mungkin beberapa tahun ke depan kita akan mengalami puncaknya, dan itu sangat memberatkan. Waliyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Maka perhatikan solusi daripada Rasul sallallahu. Ketika Rasul mendengar penjelasan sahabat Abi Umamah, apakah Rasulullah sallallahu membuat memo dalam bahasa kita atau mengatakan kepada sahabat Abi Umamah, berapa hutangmu, berapa kebutuhanmu, sebutkan dan datangi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sahabat yang kaya. Sekiranya itu dilakukan oleh Rasulullah, dan sekiranya sahabat Abi Umamah melakukannya dan dia mendatangi Utsman bin Affan, sungguh Utsman bin Affan akan memberikan apa yang diminta oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu. Sekiranya Rasulullah mengatakan kepada sahabat Abu Umamah, berapa hutangmu, berapa kebutuhanmu, datangi Abdurrahman bin Auf, dia saudagar yang kaya. Sekiranya itu dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Umamah radhiyallahu anhu melakukannya, pasti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu akan memberikan berapapun yang diminta oleh Rasulullah. Perhatikan apa yang Rasulullah tawarkan kepada sahabat ini. Rasul mengatakan, "Ala u'allimuka kalimat, ala u'allimuka kalimat." Maukah kamu aku ajarkan beberapa buah kalimat? Maukah kamu aku ajarkan beberapa zikir, beberapa kalimat-kalimat doa? Idza anta qultahu, kalau kamu mau membacanya, kamu mau mengucapkannya, adhaballahu hammak wa qada anka dainak, Allah akan menghilangkan keresahan, kesusahanmu dan melunasi segala macam hutang-hutangmu. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat Abi Umamah agar hatinya terkoneksi dengan zat yang maha kaya, terkoneksi dengan zat yang maha segalanya. Inilah al-makhraj, inilah jalan keluar. Ketika kita mengalami himpitan ekonomi, bisik-bisik tetangga akan mengarahkan kita kepada pinjaman-pinjaman riba. Apalagi hampir setiap saat masuk di HP kita tawaran-tawaran pinjaman online. Berapa banyak manusia yang terjerat, dari 1 juta di total menjadi 100 juta, terlilit dalam pinjaman online. Waliyadzubillah. Kalau ingin meminjam, pinjamlah kepada Allah. Jika ingin meminta, mintalah kepada Allah. Perhatikan kalimat yang Rasul ajarkan kepada Abu Umamah. Idza anta qultahu adhaballahu hammaka wa qada anka dainak. Kalau kamu mau membacanya, mau mengucapkannya, maka pasti Allah akan menghilangkan kesedihanmu. Allah pasti akan melunasi segala macam hutang-hutangmu. Apa kalimatnya? Qul idza amsayta wa idza asbahta. Ucapkan olehmu ketika pagi dan sore. Mengapa pagi dan sore? Tidak siang, tidak malam. Karena pagi dan sore adalah waktu khusus di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah pagi dan petang, pagi dan sore. Pagi ba'da subuh, sore ba'da asar. Karena itu pergantian malaikat. Allah akan cepat mengabulkan hambanya yang berdoa di dua waktu ini, pagi dan sore.
Apa doanya? Rasul mengatakan, qul Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keresahan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat penakut dan kebakilan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kelemahan dan sifat malas. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan dikuasai oleh manusia. Perhatikan testimoni daripada Abi Umamah, testimoni sahabat yang Allah meridhoinya, yang ajaran Rasulullah tidak pernah berdusta. Wa ma yantiqu anil hawa, yang keluar dari lisan Rasul bukan hawa nafsu, tapi itu adalah perintah dari Allah, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Rasulullah bukan pendusta, Rasulullah bukan pembohong, Al-Amin, yang dapat dipercaya setiap perkataannya. Sehingga sahabat yang Allah ridhoi ini memberikan testimoni. Fa fa'altu dzalika, aku pun melakukannya. Dengan penuh istiqamah dia berzikir, di samping dia berikhtiar dengan ikhtiar manusia. Dia berzikir dengan zikir ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Salasan, aku membacanya 3 kali, pada subuh, pada asar, dirutinkan. Abi Umamah pun berkata, fa adhaballahu hammi wa qada anni daini. Allah pun menghilangkan kegelisahanku dan menyelesaikan segala macam hutang-hutang. Maknanya adalah jangan pernah kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah koneksikan hati kita selalu dengan Allah. Dan Allah sudah memberikan maklumat. Allah sudah memberikan maklumat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ini maklumat dari Allah. Kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku tidak jauh, aku bukan buta, aku tidak tuli. Ini qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku akan kabulkan setiap siapapun yang berdoa. Aku akan kabulkan. Dan Allah juga berkata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu Allah memberikan pengumuman, memberikan maklumat, mintalah kalian seluruhnya kepadaku, pasti aku kabulkan. Hari ini mungkin kita malu, kita mulai menganggap remeh urusan mengangkat kedua tangan. Kita berusaha kuat. Kapan biasanya kita mau mengangkat tangan? Kita baru akan mengangkat tangan di saat tertutup seluruh pintu. Ketika tertutup seluruh jalan-jalan keluar, baru kita meminta kepada Allah. Kita berusaha dengan jalan A, tertutup, gagal. Kita mulai dengan plan B juga gagal. Kita mulai dengan plan berikutnya, ternyata juga tertutup. Setelah susah seluruhnya, baru kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baru kita meminta kepada Allah. Baru kita merintih kepada Allah. Kapan doamu dikabulkan? Pada Rasul mengatakan, ta'araf 'ala Allahi fir rakha ya'rifuka fi syiddah. Ta'araf 'ala Allahi fir rakha ya'rifuka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat kamu dalam kondisi lapang. Allah pasti akan mengenalimu di saat kamu dalam kondisi susah. Salah seorang ulama dari generasi salaf pernah kehilangan sandalnya ketika keluar dari masjid. Hilang sandalnya keluar dari masjid, kemudian dia masuk lagi dalam masjid. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sandalku hilang. Aku minta kepadamu sandal yang paling baik ya Allah dari sandal yang hilang tadi. Didengar oleh jamaah yang masih berada dalam masjid. Ya Syekh, kenapa untuk urusan sandal Anda meminta kepada Allah? Dia berkata, demi Allah, Allah telah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Demi Allah, sekecil apapun persoalan hidupku akan aku minta kepada Allah. Ini menjadi itibar bagi kita semua. Maka start 2022, sesulit apapun masalah kita, maka jadikan diri kita menjadi bagian daripada ulul albab. Senantiasa berzikir, salah satunya adalah berzikir, berdoa kepada Allah. Basahi lisan dengan berzikir. Istighfar, rutinkan istighfar. Allah berjanji yang merutinkan istighfar, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim.
Allah tidak akan mengazab mereka kalau selama engkau masih berada di tengah mereka ya Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka mau beristighfar. Hari ini musibah datang bertubi-tubi. Salah satu sebabnya adalah karena kita tidak beristighfar. Maka lazimi zikir, lazimi doa, apa saja yang kita ketahui daripada zikir dan doa lakukan, bacakan di mana saja. Angkat tangan setiap kebutuhan kita kepada Allah, minta kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kita minta langsung kepada Allah. Minta kebutuhan, perlindungan, minta langsung kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang az-zakirina Allah katsira wa dzakirat lahum maghfiratu wa ajrun azim. Yang bagi mereka Allah siapkan balasan, keampunan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang khatib sampaikan bermanfaat dan menjadi ibrah serta pelajaran terkhusus bagi khatib yang menyampaikan dan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.